Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 14. Sebetulnya maudhu'i itu minimal 3 ayat dan atau 3 kalimat. Bisa juga nanti digabung ayat 11, 12, 13, 14. Dan digabung surat Al-Baqarah ayat 185. Berkaitan dengan ayat ini, saya akan beri judul menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah, kaitan dengan sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Kalau makna dari ayat ini sebetulnya berkaitan dengan Id atau hari Lebaran, tapi karena judulnya menyambut Hari Raya berarti harus ada ayat lain. Kalau menyambut Hari Raya itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi menyambut di Al-Baqarah 185, Idnya nanti sejarahnya yaitu di surah Al-Maidah ayat 114. Makna-makna yang terkandung nanti uraiannya. Baik, kita mulai dari penyambutan dulu. Sebenarnya menyambut itu karena ada firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan hari, dan juga kamu harus bertakbir sebagai tanda syukur kamu apa yang Allah hidayahkan. Jadi kita lihat litukmil idata ini awalnya itu menyempurnakan bilangan dari orang yang tidak sempurna bilangan jumlah puasanya pada sebab misalnya haid atau sedang bepergian, itu ya awalnya. Tetapi kemudian ditafsirkan oleh para hadis tukmilu idata untuk menyempurnakan bilangan jumlah hari jika tidak kelihatan hilal. Makanya kemarin saya dapat teman ada teman di Arab Saudi itu hari Sabtu mengobservasi tentang hilal. Kenapa? Sebab mulainya puasa hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu di ru'yat tidak kelihatan, maka harus disempurnakan jumlah bilangan Ramadannya. Kalau kelihatan ada hilal berarti Lebaran harus hari Ahad hari ini. Ternyata tidak kelihatan, maka istiqmal, misalnya disempurnakan jumlahnya 30 hari, jadi Lebaran itu besok. Itu asal tafsir dari tukmilul iddah. Nah kalau di kita kapan? Nah, kalau saya husnudzon saja insya Allah, karena ketika di ru'yat dulu pada Jumat sore, ternyata ada yang sudah melihat hilal itu di atas ufuk 2 sampai 3 derajat. Padahal menurut ukuran derajatnya tidak harus dihitung gitu sebetulnya. Cuman derajat ini kan suka jadi perdebatan. Jadi kalau melihat ufuknya tadi derajatnya lebih, maka saya yakin ya kalau toh diruyat nanti, nih dilihat itu sudah gede kelihatannya, besok itu sudah ada hilal, berarti hari Senin gitu. Kalau tidak ada hilal di ruyat nanti berarti Lebaran Selasa. Sok saya pilih ke bapak-bapak ini, mau Lebarannya hari Senin atau hari Selasa. Sebab puasanya hari Ahad gitu ya. Lalu pertanyaannya, salah siapa hari Ahad? Sebab kalau keputusan politik misalnya bahwa puasa kena hari Ahad harus hari Selasa, bapak harus ikut. Politik artinya penguasa yang menentukan tentang hari Lebaran atau hari tanggal 1 Ramadan. Jadi
kepercayaan dari ulama yang melihat ru'yat, diumumkan harus penguasa atau harus pemimpin. Itu ya hukumnya tuh. Jadi kalau secara keilmuan, insya Allah saya kira besok, ya, gitu. Secara keilmuan besok Pak. Tapi saya nggak tahu ini diumumkannya nanti sore itu, besok atau hari Selasa. Kita harus bicara itu, yang jelas ilmunya seperti itu. Baik, untuk ilmu iddah. Ada beberapa ditafsir Pak tentang untuk ilmu iddah yang saya ini untuk menyambut Idul Fitri. Pertama Al-Hafidh Ibnu Rajab, dia katakan tafsirnya itu dari tuqidah ibadallah anna syahrul ramadhan arasal ramadan qad ajama ar-rahil fama baqi ila qulil fama minkum ayyuhsin fihi fa alaihi bitakmil wa man farata fihi fa bil ihsan. Terjemahnya begini, wahai hamba Allah, bulan puasa ini, bulan Ramadan sebentar lagi pergi. Kita tinggal 6 jam Pak. Itu dulu ketika tafsir ini disusun mungkin tidak 6 jam, ada mungkin sehari 2 hari. Kita akan ditinggalkan Ramadan 6 jam lagi berilmu. Kalau tadi ilmu mungkin lebih 1 hari. Maka itu kata Ibnu Rajab, waktu ini ma baqiya ila qalil, waktu ini sangat sedikit. Cuma ada 2 pilihan. Fama minkum ayyuh sina fa alaihi bitamam. Barang siapa orang di antara kamu di bulan Ramadan ini sudah berbuat baik, puasa, infak atau sholat, Quran, fa alaihi bitamam, wajib disempurnakan. Terjemah kesempurnaan yang fitrah. Dan atau tadi menyempurnakan bilangan. Hati-hati karena jangan sampai batal karena jumlahnya tidak pas dengan ilmu, dan batal pahalanya tidak diangkat karena sebab tidak zakat. Itu begitu yang disambut oleh kita sebenarnya dengan zakat dan menghitung pas sesuai keilmuan, ilmu hisab. Waman farato fi, barang siapa yang lalai tidak semangat kemarin itu, palaihi bil ahsan, wajib dia melakukan yang terbaik. Di redaksi lain bil husna, apa yang terbaik? Tentu saja yang terbaik itu ya misal qadha atau dia memperbaiki diri, dan atau yang sudah infak sekalipun tadi harus disempurnakan. Kalau orang yang belum infak ya harus di qadhanya yang terbaik. Apalagi misalnya dapat THR atau dapat tunjangan di hari raya, kemarin belum infak. Nah ini sisa waktu yang mungkin kemarin baru 1 juta misalnya ngasih ke masjid, sekarang ada THR kasihlah 10 juta, itu maksudnya. Karena ini penyempurnaan itu. Kalau kemarin Bapak ke Al-Badar baru ngasih 2 juta, kasihlah nanti 20 juta kali lipat gitu. Yang belum ya wayahna paksakan. Ya bukan hanya Al-Badar saja, kan ini penyempurnaan namanya. Minimal zakat fitrah. Awas hati-hati yang punya kekayaan harta. Zakat mal, ini penyempurnaan. Jadi menyambut itu penyempurnaan, Pak. Sebab begini, ada lagi nanti menurut Ibnu Jauzi, dia bilang begini, annal hayla qad safarat nahiyatal badmar dhallat ala qusar juhdihim litazuda bisabab. Kuda itu kuda pacu, Pak, kalau sudah sampai ke garis finish maka dia larinya cepat. Untuk apa lari cepat itu? Untuk litazuda bisabab, supaya dia dapat menang perlombaannya. Dulu kuda itu diperlombakan. Nah, kalau sudah dipakai untuk perang, itu ada suatu wal adiyati dobha, demi kuda yang cepat lari mengejar musuh. Fal adiyati, kakinya itu sampai berapi. Fal mugirati subha, memang perang Pak tidak siang tidak sore, biasa perang itu pagi-pagi. Pergi dia pagi-pagi cepat untuk ngejar musuh. Ini kali menurut Ibnu Jauzi bahwa kita digambarkan tadi harus seperti kuda pacu. Karena itu kamu jangan sampai kalah sama kuda. Itu. Kok kamu manusia cerdas kok kalah sama kuda? Kuda nggak cerdas, cuma dia ngerti, paham. Kalau memang di ujung cepat dia.
Kita jangan ngikut kereta, Pak. Kalau kereta itu kan dibalik sama kuda. Kalau kereta kalau mau berhenti apa? Cepat atau lambat? Jangan ikut kereta, tapi harus seperti kuda berpacu. Maka itu dia sampaikan pesannya. Barang siapa lam ya'mal billah, barang siapa yang tidak bisa berbuat baik bil istiqbal ketika menyebut Ramadan, fa alaihi antuhsina bil wada. Kalau tadi tidak bisa menyebut Ramadan dengan baik, maka wajib dia harus berbuat baik ketika berpisah. Bagaimana kita berpisah itu tadi? Upayakan oleh kita. Bapak mau selesai sekarang misalnya baru mulai kemarin 25 hari baru 5 juz. Berarti aja 25 lagi percepat. Selesaikan sampai terbenam matahari. Kalau sudah Allahu Akbar azan itu memang sunatnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, beres sholat langsung takbir. Itu Pak. Awas, ini belum ilmunya, mungkin Bapak belum tahu. Begitu orang imam gak ngerti ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim, terus makan hula, ngudud hula, ngerokok hula, takbir, salah. Nah, itu jadi begitu takbir setelah Assalamualaikum, salam yang kedua ketika sholat maghrib tidak ada sholat, Pak. Nanti maghrib Bapak sholat langsung berjamaah, beres pimpin saya meskipun tidak sampai subuh, kan perlu dahar. Takbir yang betul-betul bermakna. Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, kita kecil gitu. Kalau Bapak nyebut Allahu Akbar tejeng hati, bohong takbirnya, dosa. Paham ya? Memang kan kita menyambut, Pak, harus tahu ilmunya. Jadi begitu. Ya begitu Bapak salam, mau sendiri itu berjamaah di masjid, langsung imam suruh baca takbir. Dan ini ada yang sudah paham melaksanakan, ada yang belum. Umumnya nggak ngerti, sebab imamnya juga ya maaf, ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah, sekarang kasih tahu sama DKM sebenarnya ya ada guru-guru gitu ya penyebutannya ya. Baik. Nah kemudian saya lihat tafsir menurut Ibn Taimiyah al-ibro, dia bilang yang dihitung itu husnul nihaya, ujungnya bagus itu. La binaksil bidayah, bukan karena memang kurang awalnya, gak apa-apa kita kekurangan di awal, gak apa-apa, tapi harus di ujungnya bagus. Saya kira ini makan husnul khotimah namanya ya. Kalau di pasar ada orang jualan, ini menurut Ibn Taimiyah, jadi sambut oleh kita yang terbaik. Saya menulis dalam buku saya namanya Pedoman atau Petunjuk Sholat, Zikir dan Doa. Saya mengutip di situ pendapat Abu Bakar Siddiq ketika di akhir Ramadan dia baca doa, Allahumma ja'al khairu a'mari wa maj'al awahiraha wa khairu a'maina khawatimaha wa khairu ayyamina yama alqa. Apa itu maksudnya? Ya Allah, jadikanlah amalku yang di ujungnya yang baik ya Rabb, dan jadikanlah umurku ujungnya yang husnul khotimah ya Rabb, dan jadikanlah aku di ujung hidup itu bertemu dengan Rabb. Itu wa khairu ayyamin ya mu'alqaq. Itu doa yang sudah saya tulis, kan sudah beli Bapak bukunya, tinggal pakai saja, buka. Jadi kita baca tuh. Ya sekarang ibadah duhur, Allahumma ij'al khairu amalina awahira wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamina ya mu'alqaq. Saya tulis juga di situ, Allahumma khtim lana syahr ramadhana biridwanik wa ajirna min uqubati wa diraik. Nah, ya Allah, akhirilah hari Ramadan kita ini dengan aku menemukan ridhomu dan keridhaanmu, dan selamatkanlah aku dan kami dari api neraka. Aduh, Allahumma a'id Ramadan a'waman adida. Ya Allah, kami tidak cukup hari ini, kami ingin bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, adida, Ramadan yang lebih bagus. Memang kalau orang lebih bagus mending Pak. Ini mah niat dari sekarang, ya Rob, saya ini belum sempurna, Ramadan saya ini masih banyak kekurangan, temukan lagi, saya nanti mau, saya sekarang ini baru sejuz, 2 juz, nanti 4 juz, saya itikaf baru 10 hari, nanti masa mau sebulan,
Pas begitu tanggal 1 di masjid, apalagi masjid sudah bagus. Nah, itu kan namanya apa? Niat yang insya Allah dipanjangkan ke Allah. Tapi lamun kurang yang diniatkan panjang pendek lagi kan. Ini saya kira disambut oleh kita, Pak, supaya bermakna Ramadan itu. Karena itu ya, ini kan tadi sambut Ramadan, menyambut Idul Fitri. Nah sekarang apa Idul Fitri? Nah baru ini Idul Fitri itu, Pak, di dalam sejarahnya hanya terjadi ketika umat Nabi Isa alaihissalam, kaum Hawariyun yang dipimpin Sam'un, yang itu tadi ya, mendapat suatu tekanan sosiologis, tekanan biologis, dan tekanan sosial yang sangat, tekanan politik malah. Ayat 112 di situ, id qala hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaihi maidatan minas sama. Kata hawariyun, Pak, temas setia Isa, wahai Isa, apakah bisa Robmu itu menurunkan hidangan dari langit? So ini butuhnya itu kami sekarang. Nabi Isa bilang gini, ittaqullah, jangan begitu kamu, irasional, kok kamu minta hidangan dari langit? Kalau hidangan dari bumi sih gampang, apalagi di Indonesia hidangan dari warung Padang gampang, ini hidangan dari langit susah kan? Sampai Nabi Isa, ittaqullah, hati-hati kamu sul adab ke Allah. Makanya sampai jadi syariat kita ketika kita berdoa yang rasional. Kalau Bapak misalnya doa begini yang tidak rasional, ya Allah mudah-mudahan Gunung Salak jadi emas, haram apa Pak? Haram, tidak boleh. Ya Allah mudah-mudahan ini kertas jadi duit, dolar, haram, tak mungkin kertas jadi duit. Atau begini, ya Allah mudah-mudahan isi saya ini jadi seperti bidadari, tak mungkin. Temenang ngaduakan isi yang seperti bidadari, sebab irasional, tak mungkin. Itu yang diharamkan. Yang rasional saja. Kalau misalnya, ya Allah mudah-mudahan istri saya solihah, boleh juga. Yang cantik menurut kita, oh, kan lebihan mah. Ya Allah mudah-mudahan istri saya seperti bidadari. Nah, teman. Contoh tadi dalam berdoa. Sehingga Nabi Isa marah kepada kaum, tidak boleh begitu, kamu sul adab, minta hidangan dari langit. Tetapi karena memang dipaksa, dituntut terus kebutuhan itu, alasannya apa kamu minta hidangan dari langit? Dijawab di dalam surat ayat 113-nya, ini nuridu anakulamina, pertama kami ingin makan supaya berkah. Ini perut nih, minyak goreng sudah gak ada, ini masalahnya minyak goreng nih. Kira-kira begitu. Tapi dulu gak ada minyak goreng. Ini perut nih masalahnya. Ya, kata kaum Hawariyin ya. Yang kedua apa? Natma'inna qulubuna, supaya tenang hati kami, naik keimanan kami. Yang tanya ilmu yakin jadi ainul yakin, yang itu hakul yakin. Yang ketiga apa? Na'lamu an qad sadaqana, kami tahu, kami yakin kau itu benar ngomongnya. Makanya kami minta, kamu itu kan rasul, kamu itu rasul, benar ngomongnya. Coba pangmentakeun ke Allah, kira-kira begitu. Seperti orang datang ke kiai, coba pangmentakeun atuh ke Allah, kayaknya akan dijabah doanya. Boleh. Seperti Bapak punya teman, nah, ini alasan yang ketiga. Yang keempat, takuna alaihi nama syahidin, supaya kami menjadi saksi, nanti kami berdakwah. Kalau suatu Maidah kami gampang kan menjawabnya kepada masyarakat, gitu Pak. 4 alasan inilah kemudian tadi di ayat 114 tuh. Apa ayat 114? Allahumma, kata Bisa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan hidangan dari langit. Anzil ma'idatan minas sama, takunu lana idan, hidangan itu akan kami jadikan hari raya, hari kebahagiaan, hari kegembiraan. Ini ya Rabb, bermasalah ini umatku. Menurut kaum Hawariyin laporannya sudah banyak yang tidak makan, banyak janda jompo, banyak yatim piatu, banyak duda terkawin, kira-kira begitu. Banyak masalah kan itu, masalah materi semua. Akhirnya Nabi Isa mendoa, dijawab ayat 115, inni munazzilu ilaikum, Allah berfirman, kami turunkan Maidah kepada kamu. Makanya di dalam tafsirnya Pak, ketika itu Maidah hidangan turun kan, ini Pak, ini bahasa Arab ya. Kalau Maidah itu meja ada kakinya, lalu ada makanan, itu namanya meja makan, itu Maidah asalnya begitu. Kalau safaroh
Saparo itu makanan hidangan yang dipakai orang Arab. Bisa dari kulit, bisa dari kulit kayu, bisa dari daun-daun. Itu namanya saparo. Di situ ada nasi. Nah, ada lagi ajam. Orang ajam itu namanya mendil. Mendil itu dari cecepe, dari tampir, dari nampan. Ada makanan, itu maidah juga, Pak. Nah, jamaah tabligh itu sebenarnya manadil itu. Kalau dulu saya di pesantren pakai nampan, ini istilah saja. Jadi maidah itu hidangan yang lengkap. Tidak hanya nasi, ada lauk pauknya, 4 sehat 5 sempurna, kira begitu Pak maknanya. Nah, bisa juga minta begitu, makanya turun pada tafsir ada yang mengatakan 10 biji roti yang lengkap dengan biji-bijinya, dengan keju, dengan buah-buahan itu Pak. Kira-kira makanan yang sempurna, yang luar biasa. Berapa lamanya? Ada orang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 17 hari, ada yang sampai 40 hari. Terus turun itu makanan. Nabi bisa ngomong begini, makan sama kamu semua. Tapi sebelum Nabi bisa ngomong, aku titip, jangan ada pengkhianatan. Kalau sudah kamu diturunkan mayat, jangan ada pengkhianatan. Pengkhianatan maksudnya, satu, orang kaya jangan masuk. Kedua, tidak boleh disimpan. Itu pengkhianatan. Kalau disimpan ditabung gitu ya, atau orang kaya, itu tidak boleh. Setelah selesai Pak, akhirnya setiap orang yang makan ke situ Pak, orang miskin jadi kaya, orang sakit sembuh, janda punya salaki, duda punya pemajikan, pokoknya semua terjawab sampai penyakit kusta sembuh semua. Nah, akhirnya orang yang tidak makan menyesal gitu. Tetapi di situ ada pengkhianatan karena memang lama ada beberapa orang kaya ngambil ke situ, itu tidak sedikit Pak. Dalam saat itu ada sampai 170. Nah, yang mengkhianat itu ada yang menyimpan, ada yang tadi tidak haknya makan ke situ. Yang kalau sekarang ada menteri, ada wakil menteri, ada orang yang kaya masuk. Makanya kunu kirodatan wa nasira dalam saja. Karena mereka mengkhianat, jadi kera kamu dan jadi babi. Itu karena khianat. Jadi kera dan babi itu soalnya dulu betul jadi kera dan babi. Tapi setelah 3 hari, ada yang 7 hari, mati semua itu orang yang berkhianat. Nah, kalau sekarang apa maksud maidah? Maidah itu adalah hidangan bersifat maknawi. Kalau tadi isi ya bersifat maknawi, kesenangan, kegembiraan. Makanya idan itu isinya adalah membuat senang gembira, sebab luar biasa hari raya itu. Tidak hanya aspek lain, aspek lahir, aspek sosial. Tidak boleh ada orang yang sakit, tidak boleh yang nggak makan, tidak boleh ada orang yang tidak terayomi, bahkan tidak boleh ada yatim yang nangis. Harus semua gembira. Itu ya, kembali kepada sejati diri. Kan awalnya kita senang. Nah, ini kaitan dengan sejarah ya. Jangan sampai tadi ada orang telantar lagi. Bukan hanya yatim sebenarnya. Ya, sebab yatim juga tidak otomatis ya, nangis. Ada juga yatim yang kaya. Kalau yatim bapaknya punya mobil 14, rumah bertingkat, ya, di bank itu mah yatim termiskin. Baik, jadi di hari raya itu tidak ada yang tertinggal. Semua senang yang gembira. Baik. Apa itu yang disebut tadi penyempurnaan sebenarnya di hari raya ini? Ini supaya tidak kelihatan habis waktunya. Kita itu Pak sebetulnya di hari raya itu ada satu ucapan yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 119. Ucapan minal aidin al-faizin itu salah. Enggak ada dari Quran dan hadisnya. Saya bilang ini orang kenapa bisa begini ya? Padahal Bapak semua itu adalah redaksi yang disusun para ulama. Makanya kita harus pakai Quran, hadis, ijma ulama gitu Pak. Jangan Quran mulu. Kalau itu mah mila ideal apa izin tidak ada Qurannya. Iya, tidak ada teksnya mah. Hadisnya tidak ada. Sebab yang ada di hadis itu saya lihat di dalam fikih sunnah kalangan Sayyid Sabiq yang ada memang hadisnya bukan itu. Ini kata di dalam hadis itu karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sallallahu idal takau apabila bertemu ba'dhum ala ba'din
qalu taqabbalallahu minna wa minka, itu hadis. Kalau orang-orang sahabat Nabi itu bertemu setelah puasa lebaran, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima aku dan kamu. Jadi sekarang taqabbalallahu minna wa minkum, itu memang hadis sahih itu hadisnya ya. Tapi kalau bagaimana minal a'idin al fa'idin, sebenarnya dalam surah Al-A'raf itu begini Pak, apalagi mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lain batin, minal aidin al faizin, lalu taqabbalu minna wa minkum, sungguh banget. Apalagi selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lain dan batin, minal aidin al faizin, taqabbalu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, itu malah lengkap banget gitu. Kenapa? Sebab di surat Al-A'raf redaksinya hudil afwa, jadilah engkau Muhammad sebagai pemaaf dengan siapapun kamu, kalau memang ingin menjadi besar, maafkanlah. Wa'mur bil urfi, perintah oleh kamu masyarakat dengan uruf. Uruf itu tradisi. Kalau sekarang mungkin budaya lokal ya, uruf itu. Perintah oleh kamu dengan cara itu. Bil urfi wa'arid anil jahilin. Kamu kalau dikatain apa saja, ya sudahlah, orang bodoh, nah biar aja. Kalau salam, ucapkan selamat saja. Tetapi itu al-urfi itu apa? Al-urfi itu Pak, di dalam kitab yang disusun Abdul Karim Zaidan itu dalam usul fikih begini, ma'alafal mujtami wa akkadahu wa syara'ahu min qaulin wa fa'lin. Suatu redaksi, ucapan, perbuatan yang disusun oleh para ulama, sepakat ulama menyusun kata atau menyusun perbuatan, berijtihad. Wa akkadahu, kemudian dikukuhkan, dikuatkan, wa syara'ahu, dan disebarluaskan. Itulah disebut uruf. Jadi kalau kita sekarang misalnya minal aidin al faizin, itu uruf memang. Boleh ya, ulama menyusun begitu. Maksudnya apa? Apa itu minal aidin wa faizin? Ja'alanallahu minal aizin wal faizin, atau ja'alallahu minna wa iyyakum minal aidin wal faizin. Doa juga sama dengan taqabbalu minna wa minkum, sama. Kalau taqabbalu minna wa minkum, semoga Allah menerima puasa kita, sholat kita, tarawih kita, zakat kita, kami dan kamu. Itu juga sama, minal aidin wal faizin itu. Ja'alallahu minna wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kamu, kita semua, minal aidin, dari orang yang kembali kepada jalan yang baik, kembali kepada perintah Allah. Aid itu kembali suci, wal faizin, dan kita mendapat bahagia, keberuntungan, surga yang penuh nikmat. Itu al faizin. Ya maknanya tidak bertentangan. Ulah dibid'ahkeun. Nu ngabid'ahkeun itu kurang tabayun dulu, kurang nyaheula ka ustaz-ustaz nu aya. Pak Ustaz jadi ulang bid'ah, saya jadi bodoh, maka ikut saja bid'ah. Coba mau ke Ustaz, pasti debat dulu atau adu argumentasi, begitu maksud saya. Tidak boleh kita membuat sebuah pernyataan, apalagi Ustaz yang salah, harus tabayun. Sebab kalau tidak ada Quran, di hadis, atau bagaimana ulama berpendapatnya, begitu ya. Jadi kita Pak, ucapan itu silakan saja, itu adalah susunan para ulama, sebihalal bihalal. Jadi redaksi yang panjangnya, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, Allahumma ighfir lana dzunubana. Sebab apa? Memang kita ingin ingin kembali kepada jati diri kita. Idul Fitri apa artinya Idul Fitri? Kembali ke suci. Artinya kita pernah suci, Pak. Siapa yang mengotori kita? Lingkungan. Yang mengotori kita lingkungan. Ayah, ibu, tetangga, saudara, anu ngotoran kita. Makanya di hadis kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap manusia lahir itu dasarnya suci. Ila ana abawahu yuhawidanihi ayu nasironi ayu yumajisani. Ibu bapaknya yang anak jadinya Yahudi, Nasrani, jadi badung, jadi nakal dan lain-lain, itu bapaknya. Makanya saya pernah sering dan harus nyampaikan juga, kita kan sebenarnya ada makhluk sosial itu, kita tidak bisa sendiri, Pak. Apalagi muamalah, harus sama orang. Itu ada 5
5 kita al-insanun natiqiyah, kita manusia cerdas, makhluk cerdas. Ada makhluk-makhluk yang lain, misalnya ada al-jamadat. Jamadat itu artinya benda vegetatif seperti kayu, batu yang tidak bergerak, maksudnya tidak bernyawa. Itu teman kita juga. Petani tanah tiap hari, cuma batu, split, pasir. Saya juga kadang-kadang sama pasir sama split lobannya waktu itu. Ya berteman gitu kan. Tapi masih mending teman mengganggu. Tapi nanti ada hayawan yang sensitif, ikan, kambing, ikan koi, belut, bebek, ayam, itik, sapi. Itu kita berteman juga. Itu juga tidak banyak mengganggu. Tapi ini ada satu makhluk yang mengganggu, namanya asyaitonia, makhluk setan yang kontradiktif. Allah ngajak ke jalan surga, setan ngajak ke neraka, atau manusia setan, ya. Ada setan, ada manusia setan. Orang dakwah ngajak ke benar, atau manusia ngajak, itu manusia setan. Itu yang harus kita isikapi. Dan tentu ada yang tadi backupnya, ada yang membentengi kita. Kalau kita punya iman, apalagi puasa, ada malaikat namanya al-mulkiyah, malaikat yang selalu membimbing kita. Ilham datang pada kita. Sebab apa? Di Quran itu falhama fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita manusia bisa salah, bisa benar. Tapi kenapa dilakukan fujur, jahat? Sebab kecenderungan manusia kepada jahat tinggi. Kata ilmu sosial, saya belajar, kalau manusia berteman dengan orang baik, belum tentu baik, Pak. Tapi kalau orang berteman sama orang jahat, itu sudah bisa jahat. Ya, sok barasakeun. Sok papa enak ngarejeng jeung kiai, sok jeung kiai jeung ustaz. Geus meunang ilmu naon? Ayo. Geus meunang kebaikan naon ti kiai? Sok, jawab. Tapi kalau enggak batur jeung tukang maling, tukang korupsi, tukang maling, tukang apa? Maksiat, pasti bapak cepat maksiat. Dibayar. Nah, gitulah. Ya gitu sebetulnya itu yang perlu dijaga kita itu. Kan belajar Bapak dari SMP sampai perguruan tinggi banyak ilmu sosial. Itu yang paling berat itu sosial kan. Apalagi ada sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, sosial setan, aduh, dan sebagainya. Ini bahaya kita. Makanya kita dengan puasa itu Idul Fitri kembali kepada suci. Hadis yang sering dibaca sama ustadz ada yang lupa, Pak. Ada gupilalu mentakon bini saja. Orang yang puasa atau sholat malam itu diampuni dosa yang awal dan akhir. Padahal ada ujungnya. Kayaumin waladatu ummuh. Orang yang puasa di siang hari, malam ibadah seperti bersihnya seorang bayi baru lahir dari ibunya. Betul gak? Coba bayi, Pak. Bayi. Siapa yang gak senang sama bayi? Boro-boro bapaknya, emaknya. Orang lain tetangga, Pak, senyum. Ada tetangga melahirkan senyum, datang ke sini. Wangi lagi, digendong semua pengen gendong. Sok beda yang ini aki-aki. Sok coba ini aki-aki cium cium mulutnya bau atau wangi? Tuh. Bayi mah wangi, pas saya dosa, pada senang. Ini kita seperti itu, seperti bayi. Makanya sampai analisa Rasulullah di dalam hadisnya disunatkan pakai baju putih. Tuh. Sunat baju putih, tapi kata Imam Syarqawi laisa id man labisa jadid walakin liman ta'atu tajid. Id itu bukan sekadar baju baru, tapi ta'atu tajid, taatnya nambah. Begitu. Mudah-mudahan bisa, Pak. Ya, kalau sekadar baju baru mah ya alhamdulillah bisa lah. Tapi ini kaitannya juga dengan masalah-masalah lain. Jangan sampai kita salah penggunaannya dari baju lebaran itu hanya untuk senang gembira. Jangan sampai ini baju beli yang ini untuk ke ke Nyilorok ke kidul nempo jeung nyaba ke Nyilorok kidul. Baju ini untuk ke Ancol, baju ini untuk ke laut apa. Nah, itu salah juga. Jadi niatnya itu beli pakaian untuk apa? Ibadah di Idul Fitri gitu. Jangan dipaksa oleh sosial. Sebab ada sampai santri nikah bercerai sama suami istri itu. Kenapa? Karena dia pas begitu lebaran kok ada tradisi keluarganya masih belum Islami, ya itu salah juga. Jadi masih ada. Jadi kita pakai baju yang Islami, jangan pakai baju yang macam-macam.
Ya kalau bisa mah kotak-kotak hidung buang, apalagi di belakangnya merek yang kurang bagus Pak. Aku tunggu jandamu, coba itu orang stres dipakai, dituliskan aku tunggu jandamu, dibaca oleh soal ke belakang. Allahu Akbar, aku tunggu jandamu. Kacau. Yang seperti itu ya. Maksudnya yang santun lah. Jadi ini tadi kecil, sebab apa? Baju banyak tapi untuk Idul gak ada. Itu ada yang begitu. Tapi tadi ya kaitan dengan penyempurnaan sambut oleh kita mohon maafkan lahir batin, doa tadi semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin ja'alallahu iyana wa iyyakum minal aidin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali kepada fitratul nas, fitratullah, kembali kepada aturan Allah, berbuat baik, taat yang bagus. Tuhan juga bisa menambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Ya, saya hanya itu saja tadi. Ini 6 jam lagi. Ya, itu tadi doa. Ya, mana asar atau sekarang boleh. Allah mahtim dan asar Ramadan Nabi Ridwan. Ya Allah, 6 jam ini kami akhiri Ramadan dengan mendapat ridho-Mu. Nanti intip tuh ya. Nah, pas maghrib lagi kita harus sholat. Sini nanti ping imam langsung takbir lalu baru salat sunat baru istighfar. Itu mungkin penyambutan kita Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah melihat keinginan kita yang baik ya. Hal-hal tadi yang menyangkut saya tentang ada orang kan komentar juga kan, kasihan bapak-bapak di WA rame itu minal aidin wal faizin salah dari Quran hadis itu rame. Ada yang telepon saya, ada yang WA saya jawab, ada yang di sini enggak usah disebut namanya. Pakai betul gak itu kayaknya? Ya salah. Ya sebenarnya jangan dulu disikapi lah, nanti saya jawab. Jadi sekali lagi minal aidin wal faizin bukan dari Quran hadis, tapi itu pendapat para ulama, para usul fikih, dan itu maknanya doa. Cuman menurut Ibnu Nawawi ada kalimat yang dibuang, ja'alanallahu iyyana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kamu dari orang yang kembali suci, kembali kepada perintah Allah yang benar, dan jadi bahagia senang dunia akhirat. Itu Pak maksud minal aidin wal faizin. Adapun maaf lahir batin tadi surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 119. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'adil anil jahilin. Jadi betul itu redaksinya. Cuman memang kalau disusun harus minta maaf dulu memang. Selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, minal aidin. Tapi enggak, kadang-kadang mohon maafnya belakang, enggak apa-apa lah. Yang penting ada. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, atau minal aidin wal faizin taqabbal minna wa minkum. Ini tradisi yang sudah kita pakai selama bertahun-tahun, hasil ijtihad para ulama. Insyaallah saya tidak bertanggung jawab kebenarannya ya, tapi saya bertanggung jawab itu ulama. Kalau ulama pasti kenapa Wisnobi ya diyakinkan benar, tapi tadi ada ulama lurus, ada itu lain lagi nanti ya, itu lain bahasan. Pokoknya kita hari ini mari kita pakai aturan yang sudah disepakati para ulama, baik adab-adaban Idul Fitri ya, yang misal besok Bapak sholat Idul Fitri ada khutbahnya, kemudian pakaiannya, kemudian bersalaman dan sebagainya, juga tradisi silaturahmi, kemudian disambut oleh kita dengan riang gembira. Tidak boleh hari besok ada yang tidak senyum, semua senyum insya Allah. Nuguring bisa cager, bisa maguran ya, semua insya Allah. Saya sebagai hanya orang yang ikut campur dengan Bapak untuk masalah menyempurnakan ibadah kita. Judulnya sambut hari raya Idul Fitri dan maknai oleh kita sesuai dengan aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala serta para ulama yang soleh. Mudah-mudahan Allah berkenan taufik hidayah pada kita semua dan akhirnya kita mendapat ridha Allah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.